Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin nabiyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil wa ba'du. Hadirin, mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita masih berikan nikmatnya, baik itu iman, Islam, rezeki, dan semua nikmat yang kita rasakan pada ini. Dan kita senantiasa bersyukur kepadanya dengan cara tetap beribadah kepadanya. Salam dan salam kita haturkan kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabatnya, dan kita selaku pengikutnya yang kita zaman. Hari Allah, sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Kurban. Untuk itu, saya pada hari ini tidak ingin membahas tentang kurban, ya. Karena saya yakin bahwa Pak di sini, ya, udah paham tentang kurban. Karena tiap tahun kita udah kurban. Apalagi bagi orang STP yang hadir di sini pasti sering kurban perasaan, kan? Sering jelek appraisalnya. Nah, untuk itu saya nggak bahas tentang kurban. Nah, hari ini saya mau melanjutkan pembahasan saya mengenai iman kepada hari akhir. Ya, udah lama kita putus tidak membahas ini. Nah, ini saya lanjutin tentang iman pada hari akhir. Hari Allah, sesungguhnya iman kepada hari akhir itu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam banyak ayat sering digandeng dengan iman kepada Allah. Ya, setelah iman kepada Allah, yu'minu billah wa yu'mil yaumil akhir, ya. Banyak ayat gitu kan? Banyak, ya. Seperti Al-Baqarah ayat 2, Al-Baqarah ayat 8, wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir. Apalagi? Yu'minu billah wal yaumil akhir wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, dan seterusnya. Ali Imran ayat 114. Ya, digandeng antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Ini menunjukkan bahwa iman kepada hari akhir itu sangat erat hubungannya iman kepada Allah, ya. Bahkan menurut para ulama tafsir, ya, emang dua itu merupakan muara pangkal dari rukun iman yang kita kenal, ya. Yang kita kenal 6 itu, muaranya itu dua itu, iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Artinya apa, hadirin? Ya, iman kepada Allah itu, ya, kita itu diajarkan untuk beribadah kepadanya, ya. Beribadah kepadanya, mengakui uluhiyahnya, mengakui rububiyahnya, ya. Allah itu menjaga, melihara, menciptakan, ya, melihara dan sebagainya. Dan juga mengakui asma, sifat, dan nama-namanya. Nah, iman kepada hari akhir gunanya apa? Gunanya agar kita menjaga sikap kita, menjaga perbuatan kita, menjaga pekerjaan kita, agar pekerjaan kita bukan semata-mata diharapkan dari Allah Subhanahu wa taala, juga membawa kemaslahatan bagi manusia, ya. Menjaga kebaikan bagi alam, lingkungan, dan sekitarnya. Indah dinamakan sebagai hablum minallah dan hablum minanas, ya. Jadi itu, ya. Jadi itu yang membuat keduanya itu emang nempel, ya. Iman kepada Allah itu hablum minallah, iman kepada hari akhir, ya, hablum minanas, menjaga perbuatan kita. Nah, hadirin Allah, keduanya itu harus disandingkan. Kita nggak boleh iman kepada Allah tapi iman kepada hari, tidak beriman kepada akhir, nggak boleh. Keduanya harus nyambung, ya. Sebab apa? Orang-orang Quraisy, orang musyrik dulu, mereka sebenarnya beriman kepada Allah juga, tapi mereka
tidak beriman kepada hari akhir, ya. Seperti dalam kasus misalnya Nabi itu pernah bertanya kepada orang penyembah berhala, ya. Apa yang kalian sembah? Kami itu menyembah Allah, tapi lewat perantara berhala, ya. Lalu apalagi ketika Nabi Muhammad itu sedang berdakwah di Mekah, Nabi itu naik ke atas gunung, ya, ke atas gunung, ke gundukan, berkata, wahai kaumku, ya, percayakah kalian kalau saya katakan bahwa di balik gunung itu ada tentara yang akan menyerang kita? Kata orang Mekah, percaya, karena kami tidak pernah melihat engkau berbohong. Kemudian kata Nabi, percaya kalian bahwa nanti di akhirat akan ada azab yang pedih. Nah, lalu apa jawaban orang kafir? Ya, sehingga engkau berdusta Muhammad, sehingga engkau bohong Muhammad. Nah, sehingga Abu Lahab itu mengeluarkan cacian yang sangat menyakitkan Nabi Muhammad. Nah, kemudian cacian itu dibalas oleh Allah melalui surat Al-Lahab. Itulah sebab asbabun nuzulnya surat Al-Lahab. Jadi orang kafir itu mereka percaya kepada Allah, tapi mereka nggak percaya pada hari akhir. Ya. Makanya orang kafir itu, ya, orang kafir Quraisy itu makanya perbuatannya itu buruk gitu kan. Mereka makan riba, mereka membunuh anak-anaknya, mereka tawaf sambil telanjang dan sebagainya gitu kan. Ya. Jadi iman itu harus diiringi dengan perbuatan baik. Iman itu harus diiringi dengan akhlak yang baik. Itulah buah dari ibadah. Hadirin Allah, sungguhnya iman kepada hari akhir itu banyak manfaatnya. Satunya adalah, ya, dengan iman kepada hari akhir seorang mukmin tenang hidupnya bahwa dia akan tinggal nanti di surga, ya. Jadi sekarang mungkin kita hidupnya masih ngontrak, nyicil nggak kelar-kelar segala macam. Tenang, ya, tenang, karena apa? Insya Allah nanti di akhirat dapat rumah gratis dengan segala fasilitas, dengan segala pelayan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma satu syaratnya tadi, ya, iman kepada Allah dan hari akhir. Yang kedua, ya, seorang mukmin, ya, yang saat ini dizolimi, ya, oleh orang lain, dia nggak perlu marah, dia nggak perlu dendam, ya, dia nggak perlu sakit hati, dia nggak perlu stres. Kenapa? Nanti di akhirat akan ada balasannya. Ya. Nggak bakalan ada orang yang bisa lolos ke dalam surga tanpa dihisap. Nggak bakalan. Ya. Pasti ada hisapnya. Bahkan, ya, seekor domba yang kata Nabi yang menyuduk, ya, yang menyuduk domba temannya pun dihisap. Ada hisap. Sedemikian Allah kasih perumpamaan seperti itu. Nggak ada yang lolos dari hisap Allah. Ya. Jadi kita tenang, Pak. Biarin orang-orang korupsi sampai triliunan, ya. Biarin gitu kan. Ntar juga dibalas seorang kan gitu. Ya. Lalu apa? Juga memberikan harapan kepada orang miskin, ya. Orang yang sedang kesusahan sekarang, sedang sakit, sedang susah gitu kan. Bahwa nggak apa-apalah gitu kan. Nggak apa-apa kita sakit di dunia ini, kita sengsara di dunia ini, asal kita beriman kepada Allah, nanti insya Allah kita akan bahagia di hari akhir. Ya. Jadi nggak ada istilah putus asa. Nah. Lalu apa, hadirin? Ya, tadi dikatakan bahwa dengan iman kepada akhir, seorang manusia, kita sebagai mukmin itu dapat menjaga perbuatan kita, perilaku kita, pekerjaan kita, yang selaras dengan perintah Allah, ya, dan tidak selaras dengan larangannya. Ya, taat kepada Allah, ya, beriman kepadanya, menjaga perbuatan dari yang melaksanakan yang baik dan tidak melaksanakan yang buruk. Itu, ya, kira-kira 4 manfaat dari iman kepada akhir. Nah, hari akhir sendiri itu tidak akan terjadi, ya. Hanya kapan terjadinya hanya Allah yang tahu, ya. Bahkan Jibril dan Nabi kita Muhammad SAW, ya, 2 orang yang paling mulia di sisinya itu nggak tahu. Hanya Allah yang tahu. Tapi hadirin, proses menuju hari akhir, nah, itu yang dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, prosesnya. Bahwa seorang, ya, tidak akan bisa bertemu dengan hari akhir, ya, sebelum dia mati. Sebelum dia ketemu yang namanya kematian, ya.
Nah, kematian sendiri adalah, ya, menurut ulama, adalah keluarnya ruh dari jasad kita sesuai dengan perintah Allah, ya. Dan perlu kita ketahui hadirin bahwa sesungguhnya istilah mati itu adalah istilah yang hanya dikenakan kepada jasad kita, Pak. Jasad kita, ya, jasad kita. Yang akan mati cuma jasad, sedangkan ruh kita nggak mati, ya. Bahkan, ya, kata ulama itu, manusia itu Allah ciptakan itu kekal, abadi, ya. Seperti malaikat dan jin, ya, kekal. Ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, ciptakan kita di alam ruh, ya. Ruh itu cuma geser dari alam masuk ke alam rahim, ya. Baru ketemu jasad, ya. Kemudian lahir ke dunia. Nanti ketika mati, ruh akan berpisah dengan jasad. Nah, kemudian apa? Ketemu lagi di alam barzah. Nah, baru kemudian dibangkitkan sama Allah dan seterusnya sampai dengan hari akhir, ya, hisab, sirat, kemudian surga dan neraka kekal di dalamnya. Khalidina fiha, kekal. Jadi sesungguhnya hadirin, kita ini bukan makhluk fana, ya. Kita ini bukan makhluk yang tidak kekal. Nah, kita itu makhluk fana, makhluk yang kekal, makhluk abadi, ya. Tapi apa? Jiwa kita, ruh kita yang abadi. Ruh itulah yang terus mengikuti perjalanan kita sampai nanti masuk surga dan neraka. Apa ayatnya? Ayatnya ayat Al-Fajr, ayat 230, ya. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam ridho dan diridhoi, lalu masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku, ya. Jadi hadirin, ya, kematian itu, ya, kembali kepada Allah itu bukan kebinasaan, Pak, bukan sebuah kehancuran, ya, seperti yang kita takutkan selama ini. Justru, ya, kematian itu adalah melainkan hanya sebuah perpindahan, ya, sebuah fase kehidupan ke fase kehidupan yang lain. Begitulah para ulama menyimpulkan. Nah, hadirin Allah, secara umum bahwa kematian manusia itu sama, Pak. Baik orang beriman maupun orang kafir sama. Itu karena sakit, karena tua, karena dibunuh, kecelakaan, perang, bunuh diri, dan sebagainya. Sama halnya dengan pembagian rezeki, ya. Sama, ya. Orang kafir dan orang Islam, orang mukmin sama dapat jatah masing-masing sesuai dengan kadar usahanya, ya. Seandainya orang-orang beriman dilebihkan Allah rezeki karena imannya, tentunya orang kafir akan beriman, ya. Karena apa? Takut nggak kebagian rezeki, ya. Tapi apa yang terjadi? Ya, Allah atur, Allah bagi sesuai dengan sunnahnya, sunnatullahnya, usaha masing-masing. Nah, Allah juga menyatakan bahwa kematian bagi seorang mukmin dan orang kafir itu secara lahiriah sama, ya. Bisa jadi, Pak, bisa jadi orang mukmin itu meninggal, Pak, seperti orang diazab, padahal dia husnul khotimah. Bisa jadi, ya, bisa jadi. Contohnya apa? Dulu ada seorang sahabat namanya Hubaib bin Zaid. Ya, Hubaib bin Zaid itu adalah utusan Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar, untuk menginsafkan Musailimah al-Kadzab, ya, nabi palsu. Nego, ya, diplomasi, nggak taunya apa? Jadi malah duta duta Abu Bakar harusnya dihormati, malah disiksa, ya. Dan disiksa dengan cara yang sangat pedih. Habib, Hubaib, kata Musailimah, mau nggak kamu beriman kepada aku? Ya, kata Hubaib, nggak mau. Oke, caranya apa? Yang dilakukan apa? Dia memutilasi, ya, Hubaib perlahan-lahan. Mulai dia jarinya, Pak. Jarinya potong. Beriman nggak? Nggak mau beriman juga. Bergat, potong. Ya. Apa? Tangannya potong. Ya. Pingsan, nunggu bangun, nggak sadar, potong lagi. Ya. Terus tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, terus sampai tinggal badannya. Ya. Sehingga menurut riwayat itu
orang-orang yang dengar teriakan Hubaib itu benar-benar sangat memilukan gitu, sangat menyakitkan gitu kan. Sehingga orang itu membayangkan betapa menderita, betapa menyakitkan matinya Hubaib bin Zaid gitu kan. Ya. Padahal dia mati dalam husnul khatimah. Ya. Mati dalam husnul khatimah. Sebaliknya hadirin, banyak orang yang mati dalam ketenangan, tapi dia malah su'ul khatimah. Banyak banget. Ya. Kemarin ada pemimpin tertinggi Katolik, ya, matinya katanya tenang, gitu kan, di rumah sakit, gitu kan, dilingi oleh jamaahnya segala macam, ya. Tapi ya, secara iman kita yakin bahwa matinya adalah su'ul khatimah, ya. Jadi secara lahir sama, tetapi secara hakikat berbeda. Allah menyembunyikan rahasianya kepada kita sebagai ujian buat kita agar untuk beriman kepadanya. Nah, hari ini Allah, ya, kebanyakan manusia itu, Pak, ya, takut akan kematian, ya. Takut akan kematian karena dikiranya kematian itu adalah pemutus kenikmatan, ya. Sampai di Amerika sekarang itu, Pak, ada sebuah perusahaan yang punya jasa menawarkan pengawetan mayat. Jadi dia akan diawetkan sampai berabad-abad, ya. Dengan maksud apa orang yang klien itu? Jadi klien itu berharap dia nantinya ketika ditemukan, ya, sebuah alat, sebuah teknologi yang bisa menghidupkan orang mati, nah dia bisa bisa dihidupkan. Nah, banyak kliennya, bahkan bukan cuma manusia, anjing pun ada yang jadi kliennya perusahaan tersebut. Saking sebegitunya manusia takut kepada kematian, ya, nggak mau mati saking segitunya, ya. Bahkan dulu Kaisar Cina itu sampai menyuruh ya terakota itu kan gara-gara dia nyuruh tentaranya untuk supaya mencegah kematian kan, terakota itu, ya. Sampai-sampai dia bikin ramuan tarik sampai nyuruh bikin ramuan anti mati itu sampai situ. Kaisar Qing yang pertama itu. Nah, seperti itu. Nah, bagi kita orang mukmin itu sesungguhnya kematian justru hal yang paling didambakan, ya. Hal yang paling diidam-idamkan oleh orang mukmin. Banyak kisah orang mukmin yang lebih mencintai kematian daripada kehidupan, ya. Contohnya apa? Pada perang Tabuk, ya. Jadi perang Tabuk itu kan kita tahu bahwa Nabi itu kan orang muslim yang kalah tuh. Kalah, ya, gara-gara pemanah itu dari bukit itu turun sehingga Khalid bin Walid muter mengepung dari belakang. Jadi mukmin itu dikepung dari depan dari belakang. Sehingga Rasulullah itu sampai kalah gitu kan, dan beliau terjebak dalam lubang, pipinya itu berdarah dan hanya dijaga oleh beberapa sahabat. Sehingga ada rumor bahwa Nabi itu wafat, Nabi itu gugur. Dan kocar-kacir pasukan muslimin. Mereka pergi ke Madinah, meninggalkan lari ke Madinah. Nah, ketika lari itu dihadang sama seorang sahabat nama Anas bin Nadhr, ya. Kenapa kalian lari? Kata orang yang lari itu, sesungguhnya Muhammad itu sudah mati, ya. Muhammad itu sudah gugur, sudah meninggal, ya. Buat apa kita perang? Apa kata Anas bin Nadhr? Justru karena Muhammad itu sudah mati, ngapain kita hidup kan gitu. Dibalik logikanya, Pak. Ya. Buat apa kalian lari? Buat apa kalian meninggalkan pedang perang gitu kan? Kalau seandainya Muhammad mati, buat apa kita hidup gitu kan? Nah, kemudian sadar kaumnya, kemudian akhirnya apa? Dia bersama dengan kaumnya balik lagi ke medan Uhud dan akhirnya apa? Menemui syahid di jalan Allah. Dan ada lagi ceritanya, ya. Ada seorang sahabat tuh yang lupa namanya saya itu kan, pada perang Badar itu, ya, ketika perang bercamuk itu dia ikut perang, Pak. Dia masih santai. Ya, kan perubahan konten kan 1000 banding 300 ya. Kafir itu 1000, kita 300, mungkin 300. Tapi dia belum ikut perang. Ya, dia makan kacang santai gitu kan. Nah, terus kata dia nanya ke Nabi, "Ya Muhammad, kalau saya ini perang, saya mati dapat apa? Dapat surga. Apa? Dibuang kacangnya, Pak. Kalau saya ngabisin kacang ini, kelamaan saya masuk surga." Akhirnya apa? Dia perang dan dia syahid. Begitu, Pak, orang-orang mukmin yang
mencintai kematian daripada kehidupan. Dan ketika Utsman bin Affan sebelum beliau wafat dibunuh, beliau mimpi didatangi Nabi, ditawarin opsi sama Nabi, ya Utsman, nanti kamu akan dibunuh sama orang. Opsi, kamu saya bantu ngebunuh, terus kemudian kamu jadi khalifah, apa kamu pilih mati sama saya, gitu kan? Kata Utsman dalam mimpinya, dia ngomong, ya Rasul, saya lebih milih mati dan bersama kamu dan bersama sahabat-sahabat Abu Bakar dan Abu Umar. Nah, akhirnya kejadian betul, ya. Utsman akhirnya wafat dibunuh oleh orang. Nah, alhamdulillah, itulah kira-kira sikap orang mukmin menghadapi kematian, ya. Alhamdulillah. Lalu gimana di detik kematian orang beriman dengan orang kafir, ya? Apakah sama atau beda? Yang jelas Pak, berbeda, ya. Orang mukmin ketika didatangi oleh malaikat kematian, malaikat Israel, maka orang mukmin akan senang, akan gembira. Karena apa? Karena dia baru saja mendapat kabar gembira. Ini dikatakan dalam surat Al-Fussilat ayat 30-32, ya. Sungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian tetap dalam pendiriannya, akan turun malaikat kepada mereka. Serta berkata, janganlah kamu takut dan bersedih hati, serta bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Ya, kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia di akhirat, dan di dalamnya surga, dan kami memperoleh apa yang kamu sukai dan apa yang kamu minta. Semua itu sebagai karunia penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, itu kondisi orang-orang mukmin ketika bertemu dengan malaikat Israel, bagaikan mendapatkan kabar gembira. Nah, bagaimana dengan orang kafir? Ya, jelas orang kafir ketika dia mati sengsara. Dia mati bagaikan mendapat kabar buruk. Ya, dia kecewa, dia sedih, ya, dia ya kecewa lah gitu kan. Ya, itu terangkum Al-An'am ayat 93. Ya, Allah Ta'ala berfirman, seandainya saja engkau melihat pada waktu orang-orang zalim itu berada dalam kesakitan, sakaratul maut, ya, sedang para malaikat mukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Nah, hadirin, demikianlah ya perbandingan antara kondisi orang-orang yang beriman dengan orang yang kafir dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam sebuah pengajian Dr. Burkit Ahmad Sodik pernah bicara begini. Ada perbedaan antara sakaratul mautnya orang yang su'ul khotimah dan orang yang husnul khotimah. Jadi orang yang husnul khotimah itu dia akan dicabut nyawanya dari ubun-ubunnya, ya, dan atau dari keringatnya, ya, keringat di dahinya, di keningnya. Ya. Jadi ciri-ciri husnul khotimah itu bahwa keningnya itu berkeringat. Tandanya apa? Nyawanya keluar melalui keringatnya. Adapun ya ciri-ciri husnul khotimah adalah seperti orang ngorok, ya. Sakratulnya seperti orang ngorok. Karena apa? Dicabut melalui tenggorokannya, ya. Dicabut oleh mulutnya, dicabut tenggorokannya. Jadi seperti suara orang ngorok. Nah, diri Allah, ya, mudah-mudahan ya kita semua sini beriman kepadanya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua mudah-mudahan termasuk orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Demikianlah yang saya berikan hari ini. Minkum wa nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Malikal mulki tu'til mulka man tasya, tanzi'ul mulka mimman tasya, wa tu'izzu man tasya, wa dhillu man tasya, bi yadikal khairu innaka 'ala kulli syai'in qadir.
tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal maiti wa tukhrijul maita min rizqin man tasab gharisab. Allahumma in hadza ikbalun hariku itbaru liku aswatik waghfir lana. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tahwarat ala da'watik wa ta'ala dukhri syariatik wa fikillahumma rabbi tahu adimud dahu wahdiha subulaha wa mlaha bin nurika ladzi la yakhbu wa surah surul bi fil imani bik wa jamili tawakkuli alaika wa hibi ma'rifatik wa amit ala syatikis sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammad. Monggo Pak, belakang ada makan siang.